Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Edi Sandra, pemilik Esaflora dan dosen IPB University. Kita masuk ke mentoring keempat. Jadi dalam grup diskusi WA, diskusi mutasi dan varigata, terlihat terjadinya pengorbanan atau meninggalnya tanaman-tanaman yang disayangi oleh pemiliknya akibat perlakuan mutasi dan varigata. Pada mentoring yang sebelumnya sudah saya sampaikan, jadi bahwa zat mutasi dan varigata sudah diketahui mampu merubah gen, dan gen itu berada di tempat yang paling dalam suatu tanaman atau tumbuhan, yaitu inti sel. Di luar itu banyak zat atau senyawa juga yang setara dengan gen tersebut, yang semuanya tadi itu merupakan organel sel atau metabolisme dalam kehidupan dan pertumbuhan sel. Sehingga kalau zat mutasi itu masuk ke dalam suatu tanaman, sudah pasti dia akan bersifat ekstrim, karena memang konsentrasi dan zatnya tadi itu mampu merubah gen. Jadi pada evaluasi yang berikutnya sekarang ini bisa dicoba bahwa pemberian zat dan mutasi tadi itu yang syarat utamanya pertama sekarang, jangan sampai mematikan tanamannya. Untuk itu ada beberapa hal yang bisa kita sampaikan, dan kembali bahwa ini sudah saya wanti-wanti pada mentoring yang sebelumnya. Usahakan tanaman berada dalam kondisi yang prima. Jadi pada mentoring yang lalu sudah saya sampaikan, jangan memberikan perlakuan pada tanaman yang baru dipotong. Jangan memberikan perlakuan pada tanaman yang masih dalam kondisi repotting. Jadi perakarannya masih dalam kondisi yang tidak stabil. Demikian juga jangan memberikan perlakuan pada tanaman yang masih kecil. Jangan memberikan perlakuan pada tanaman yang organnya sedang tumbuh. Nah, sebenarnya apa yang saya sampaikan ini bukan berarti kontra dengan apa yang saya sampaikan sebelumnya. Jadi pada pemberian perlakuan yang sebelumnya saya sampaikan bahwa perlakuan tersebut harus diberikan dalam konsentrasi yang tinggi terus-menerus agar sampai ke dalam titik meristem. Tapi rupanya itu menyebabkan tanamannya mati duluan. Jadi tunas-tunas mudanya, daun mudanya, bahkan tanamannya mati sebelum terlihat hasil mutasi dan varigatanya. Maka strategi yang bisa dilakukan sekarang adalah pemberian perlakuan dalam konsentrasi yang rendah pada zat mutasi ini, tapi dilakukan secara terus-menerus dan hanya pada bagian tanaman tersebut, terutama pada bagian meristemnya, sehingga bersifat lokal. Jadi bersifat lokal pada bagian titik tumbuh atau meristem dilakukan terus-menerus dalam waktu yang panjang pada tanaman yang sehat dan besar eksis. Sehingga harapannya perlakuan mutasi varigata yang dalam tanda kutip ekstrim dan mampu merubah gen tersebut hanya diberikan pada sebagian kecil dari individu tanaman tersebut, sehingga tidak akan menyebabkan kematian. Kita jangan berusaha untuk mendapatkan mutasi dan varigata yang secepat-cepatnya, tapi berdampak pada matinya tanaman yang kita miliki. Mari kita rencanakan mutasi dan varigata ini dengan baik, dengan pemberian perlakuan yang terencana dengan baik dan didokumenkan, agar
agar kita mampu mengevaluasi apa yang kita lakukan ini. Insya Allah saya yakin bahwa mutasi varigata akan menjadi teknologi andalan bagi peningkatan pemanfaatan biodiversitas kita, khususnya tanaman hias tropis. Insya Allah Indonesia akan menjadi negara yang sangat kuat di dunia karena kemampuannya di dalam mengembangkan mega biodiversity-nya. Terima kasih.